Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 16, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Sang bayi mungil di palungan adalah pencipta alam semesta yang maha kuasa. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Napas Pertama, Kisah Inspiratif, lagu paduan suara gubahan Russell Nagy yang mengharukan, The Promise, janji, berisi kata-kata berikut. Pada malam yang sunyi, terselubung di dalam tubuh yang fana, Dia yang menjadikan gunung-gunung menarik napas pertama. Jauh dari pandangan manusia, janji itu tak pernah terlupakan. Di dalam kasih dilahirkan untuk mengalahkan maut. Hal yang menakjubkan dari Natal adalah Sang Pencipta gunung-gunung mengambil napas pertamanya sebagai seorang bayi.
Dia yang menciptakan alam semesta mengambil rupa manusia untuk dapat menyelamatkan kita. Inkarnasi merupakan kombinasi yang menakjubkan antara siapa yang turun dari surga ke dunia, bagaimana dia tiba, dan mengapa dia datang. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 16-20. Saat Yesus mengambil napas pertama di bumi, janji kasih Allah Bapa digenapi, bayi Kristus yang diberitakan para malaikat dan diumumkan oleh para gembala telah datang untuk mati. Sang bayi di palungan merupakan gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala yang diciptakan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita memuji Dia, amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Alkitab mengajar bahwa Yesus tidak diciptakan, melainkan Ia adalah pencipta. Karena di dalam Dialah, Yesus Kristus, telah diciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Doktrin keabadian Kristus adalah satu ciri khas dari kekristenan Alkitabiah. Meskipun Yesus dihormati oleh kaum Muslim, Mormon, Saksi Yehowa, dan berbagai agama lainnya, para kelompok lain itu mengajar bahwa Yesus adalah makhluk yang diciptakan. Yang membuat agama Kristen unik dari berbagai agama dan filsafat yang lain ialah pengakuan keilahian penuh Kristus dan sifatnya yang bukan ciptaan. Berbagai agama dunia dapat menyetujui beberapa poin penting seperti nilai-nilai moral objektif yang lebih tinggi atau agung dan manfaat hidup kekeluargaan yang akrab. Namun jawaban pada pertanyaan, siapakah Yesus Kristus? Pasti membedakan pemeluk agama Kristen yang Alkitabiah dengan yang tidak Alkitabiah. Pengakuan iman gereja mula-mula dengan tegas mengajar bahwa Yesus bukan sosok yang diciptakan, dan bahwa Ia adalah pribadi yang ilahi dan kekal, anak Allah. Kaum Muslim mengajar bahwa Yesus adalah seorang nabi manusia yang lahir dari perawan, namun hadir seperti halnya semua orang. Umat Mormon, yang memeluk bentuk modern dari paham Arianisme, percaya bahwa Yesus memiliki permulaan, sama seperti Allah Bapa mempunyai permulaan. Saksi Yehowa mengajar bahwa Yesus adalah ciptaan perdana Yehowa dan pada mulanya dijuluki Michael, sang penghulu malaikat. Jadi di manakah Yesus sebenarnya antara pencipta atau ciptaan? Apakah Yesus adalah ciptaan, dan oleh karena itu satu bagian dari tatanan ciptaan? Ataukah Ia, bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, pencipta segala sesuatu? Apakah Yesus heteroousios, dari zat yang berbeda, dari Allah Bapa, sebagaimana diyakini Arius, pemurtad dari abad keempat? Ataukah Kristus dan Allah Bapa homoousios, dari zat yang sama, sebagaimana dibela Athanasius dan Dekrit Konsili Nisia? Ketika berusaha menjawab pertanyaan, apakah Yesus diciptakan? Yang terbaik adalah mempertimbangkan jawaban Yesus sendiri. Dalam pelayanan publiknya, Yesus terus menggunakan prerogatif ilahi untuk dirinya.
Ia menggunakan hak istimewa yang tidak mungkin pantas bagi makhluk ciptaan. Ia menjuluki dirinya Tuhan atas hari Sabat, Markus 2 ayat 28, dan mengingat hari Sabat ditetapkan oleh Allah, maka klaim Yesus sebagai Tuhan dari Sabat adalah klaim keilahian. Yesus berbicara tentang pengetahuan unik dan dalam tentang Allah Bapa, Matius 11 ayat 27, dan kemuliaan yang ia miliki bersama Sang Bapa sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. Yesus menerima ketika disembah orang, Matius 14 ayat 32-33, dan ia bernubuat akan waktunya ketika ia bakal menghakimi bangsa-bangsa, Matius 25 ayat 31-44. Lukas memberitahu kita bahwa Yesus bahkan secara pribadi mengampuni dosa seorang wanita, suatu hal yang hanya lazim dilakukan oleh Allah, dan mengkaitkan pengampuannya dengan iman wanita itu di dalam dirinya. Lukas 7 ayat 48-50. Para murid Yesus juga jelas dalam keyakinan mereka akan keilahian Yesus dan sifatnya yang bukan ciptaan. Yohanes memberitahu kita bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman, Yesus, itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Setelah menjumpai Yesus pasca kebangkitan, Rasul Thomas berseru padanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28, Rasul Paulus menyebut Kristus sebagai yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, Roma 9 ayat 5. Dan menyatakan, sebab dalam Dialah Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Pada zaman permulaan gereja, Yesus merupakan objek doa, dan Ia yang di dalam namanya pengampunan dosa diberitakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, kemudian pasal 10 ayat 43. Setelah memeriksa orang Kristen dengan ancaman hukuman mati, Plinius Muda menyurati Kaisar Trajan, tahun 110, bahwa kelompok Kristen mempunyai kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum terang, di mana mereka menyanyikan bergantian syair-syair kepada Kristus, bagaikan kepada Allah. Yesus, Anak Allah, tidak diciptakan. Ia selalu ada, Ia tidak memiliki awal atau akhir. Sang Putra mengenakan tubuh insani pada titik tertentu di dalam sejarah manusia. Yohanes 1 ayat 14. Umat Kristen menyebut peristiwa ini sebagai inkarnasi. Tindakan menjadi daging, tindakan ini kritis bagi keselamatan kita. Galatia 4 ayat 4-5, kemudian 2 Korintus 5 ayat 21 dan Ibrani 9 ayat 22. Sejak peristiwa inkarnasi, Sang Putra yang kekal dan tak tercipta itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insani. Tidak pernah ada waktu ketika Sang Putra tidak ada. Ia tidak pernah diciptakan. Yesus selalu merupakan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita. Titus 2 ayat 13. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.